Oke, kita ketemu lagi dalam ngobrol penuh inspirasi. Kita akan ngobrolin tentang Sunan Kalijaga. Karena ini ada permintaan dari subscriber tentang obrolan seputar Sunan Kalijaga. Tapi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk menambah semangat membuat video-video yang tentunya bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di kali ini kita bisa bermuajah, bertatap muka secara online dalam konten ngobrol penuh inspirasi, yang tentunya ini berkaitan dengan permintaan subscriber, yaitu ngobrolin tentang Sunan Kalijaga. Nah, saya kenal Sunan Kalijaga itu pertama kali dari cerita kakek saya, yaitu beliau sangat mengagumi Sunan Kalijaga sehingga beliau menceritakan sejarah Sunan Kalijaga. Tapi kenyataannya yang ada di benak saya sampai detik ini adalah perbedaan kostum dari Sunan Kalijaga, yang dari 8 sunan itu beliau satu-satunya sunan, dari 9 itu satu-satunya sunan yang berpakaian Jawa, ya, berpakaian Jawa, pakai blangkon seperti yang mungkin seperti yang saya kenakan saat ini. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang termotivasi, terinspirasi dari cerita kakek saya ini. Pertanyaannya adalah kenapa beliau seperti itu? Ternyata menurut cerita kakek saya, beliau kepingin bahwa di grassroots, ya, bahasa saya ada grassroots, bahasa beliau ada di kalangan bawah itu Sunan Kalijaga bisa bergaul atau bisa masuk di situ, dan mereka di kalangan bawah itu tidak merasa sungkan sama sekali. Artinya kata-kata simbah saya mengenai bahwa kalau bisa kita berbaur ke masyarakat, berbaur ke sekelompok masyarakat itu, kita tidak merasa berbeda gitu. Jadi kita seperti mereka sehingga mereka bisa menerima dengan apa adanya. Itulah inspirasi yang saya sampai sekarang saya berusaha seperti apa yang dilakukan Sunan Kalijaga. Saya berusaha dalam artian ini bukan sebuah kesempurnaan, karena semua kesempurnaan yang milik Allah, tapi saya berusaha apapun itu dalam kostum, pemikiran dan juga perkataan saya. Saya selalu berusaha untuk menyamakan visi dulu, baru kita berdiskusi, ngobrol yang enak begitu. Tapi ada satu cerita dari kiai saya, beliau menceritakan tentang Sunan Kalijaga yang kalau menyadarkan orang itu tidak serta-merta atau bahkan memaksa begitu, tapi dengan simbol-simbol yang sangat luar biasa. Contoh soal yang saya masih ingat ceritanya adalah dengan Sunan Pandanaran. Sunan Pandanaran itu kata beliau, ya, dari Pak Kiai ini menceritakan bahwa beliau itu adalah Bupati Demak yang kaya raya, sangat kaya. Ya. Tapi waktu itu Sunan Kalijaga ingin menyadarkan Bupati Demak ini itu cukup menjadi pekate atau menjadi pembersih. Jadi bukan wali gitu ya. Sosok Sunan Kalijaga itu menghadap Bupati bukan seorang wali gitu, tapi seorang pembersih, seorang pekate gitu. Tapi pada saat Bupati itu melihat Sunan Kalijaga lagi membersihkan pelataran, ini yang luar biasa. Yang luar biasa kenapa?
pada saat Sunan Kalijaga itu membersihkan rumput, ternyata setelah dicangkul keluar emas. Dicangkul keluar emas gitu. Wah, Bupati Demak ini kagum, kok bisa begitu? Sunan Kalijaga merasa, wah saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Tapi Bupati, wah ini orang ini luar biasa gitu. Sehingga Bupati Demak kepingin mengerti siapa beliau setelah tahu bahwa beliau adalah seorang sunan, beliau seorang ulama begitu. Bupati Demak kepingin belajar dengan Sunan Kalijaga. Setelah belajar, ternyata hikmah apa yang diambil oleh Bupati Demak itu adalah meninggalkan segala kekayaan dunia yang sangat luar biasa. Beliau mengembara dan akhirnya sampai ke daerah Klaten, yaitu Mbayat gitu. Nah, di Mbayat itu ternyata menurut Kiai, nah ini menurut Kiai yang yang saya jadikan saya jadikan panutan atau apa yang ada di hati saya ini kok cocok waktu itu saya memang betul-betul pemuda yang realistis, radikal gitu, yang selalu kepingin sesuatu itu rasional gitu kan. Karena masih sifatnya, saya kenal beliau itu saya masih mahasiswa gitu. Namun oleh beliau setelah dikenalkan seperti itu, saya ditanya sama Pak Yai, ditanya apakah keinginan yang tersirat kepada pikiran saya gitu kan. Saya mempunyai keinginan yang karena cerita-cerita beliau itu membuat saya tidak rasional gitu. Saya punya keinginan juga yang tidak rasional. Saya mengatakan kepada Pak Kiai, bilang begini, Pak Yai, saya kepingin punya kekayaan atau punya uang yang enggak ada habisnya. Jadi punya kekayaan, punya uang yang tidak habisnya. Karena pada saat itu memang saya merasa, waduh ini hidup kenapa begini gitu. Saya harus punya uang yang tidak ada habisnya. Pak Kiai itu mengatakan kepada saya dengan penuh semangat dan keyakinan, bisa Mas, ikut saja saya gitu. Ikut kemana? Gus, saya bilang, ikut saya setiap malam Sabtu, jenengan ikut saya ziarah ke Sunan Pandanaran di Mbayat. Wah, ini yang mengawali bahwa sesuatu itu memang harus dimulai dengan pikiran-pikiran yang memang awalnya tidak rasional awalnya, karena memang pemikiran mahasiswa kan harus rasional. Tapi setelah saya menganggap bahwa beliau adalah panutan saya, istilah dalam pikiran saya itu sami'na wa ata'na, artinya saya ikuti saja gitu. Tidak usah banyak pikir gitu, saya ikuti saja gitu. Saya ikut gitu. Nah, dalam perjalanan waktu itu saya selama 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun mengikuti beliau, dan beliau selalu mengingatkan saya, jangan lupa Mas Win ya, permintaannya jangan dirubah, yaitu meminta kekayaan yang atau uang yang tidak ada habisnya. Saya bilang gitu. Saya semangat saja kan, saya lakukan itu, dan memang waktu itu saya memintanya seperti itu gitu. Wallahu a'lam, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari inspirasi Sunan Kalijaga yang ternyata seperti itu. Saya pun juga melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Sunan Pandanaran, yang memang oleh Sunan Kalijaga untuk meninggalkan kekayaan itu, walaupun kekayaan sangat luar biasa, untuk menambah kekayaan ilmu agamanya begitu. Nah, sehingga itu menjadikan pemikiran saya bahwa apa yang saya lakukan ini juga saya ikuti saja apa keinginan atau apa dari dawuh Kiai. Saya pernah menanyakan kenapa
saya harus meminta seperti itu? Karena ternyata beliau mengatakan bahwa Sunan Pandanaran itu adalah orang yang kaya raya dulu, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekayaan sangat luar biasa, dan beliau itu untuk menggali kekayaan agama, kekuatan keimanan dia tinggalkan. Artinya kalau kita sekarang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan seperti yang ada pernah diberikan oleh Sunan Pandanaran, insya Allah itu menjadi penyebab kekuatan kita, keyakinan kita bahwa Allah akan memberikan itu. Tapi dengan jalan bahwa itu untuk keimanan, karena sebenarnya permintaan itu hanya sarana saja, bukan tujuan. Permintaan itu hanya sarana saja, bukan tujuan. Tujuan kita meminta kepada Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ya Allah yang nanti akan berkehendak apakah itu akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu masalahnya. Sehingga kalau sekarang terjadi, ini bisa saya ceritakan, kalau sekarang terjadi saya menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Yang saya pernah dikatakan pada teman saya sendiri bahwa saya, wah enak kamu itu tidar tidur saja, nggak ngapa-ngapain itu sudah digaji kamu itu. Padahal mencapai itu kalau saya boleh bercerita panjang itu, wow ya nggak gampang kan? Nggak gampang, artinya apa? Itu manifestasi dari sebuah keikhlasan saya melakukan itu, dan Allah mengabulkan apa kebutuhan saya bahwa saya menjadi PNS yang menurut saya bahwa itu adalah uang atau kekayaan atau keinginan seperti yang saya harapkan mungkin ya, bahwa itu tidak akan ada habisnya, dan yang menyadarkan itu orang lain kepada saya bahwa wah enak kamu itu sudah nggak mungkin habis, nanti kamu mati aja kamu masih meninggalkan warisan atau meninggalkan mempunyai uang untuk generasi yang kamu tinggalkan, artinya uang pensiun gitu. Nah ini setelah saya resapi betul, ternyata memang kita harus mengambil inspirasi, motivasi dari leluhur kita, dari kiai-kiai kita, dari semua yang memang kita anggap cocok bagi kita, baik bagi kita. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan kita sendiri. Jadi keinginan kita sendiri itu hanya untuk sarana saja, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inspirasi dari Sunan Kalijaga khususnya untuk diri saya, karena memang kalau cerita sejarah Sunan Kalijaga, insya Allah banyak orang yang sudah mengetahui betapa hebatnya beliau ya, dengan segala keterbatasan beliau itu untuk memberikan suri toladan kepada kita semua, menjabarkan makna dari rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah diri saya, terimalah apa adanya, begitu ya. Yang penting jangan lupa bahagia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.